Di depan awak media, Nikita Mirzani mengatakan bahwasannya dirinya telah menyelamatkan wajah wanita Indonesia. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Namun di balik semuanya itu ada UUD-nya, yaitu ujung-ujungnya duit, seperti yang telah diungkapkan dalam sidang dakwaan kemarin oleh jaksa penuntut umum. Terungkap sebuah chattingan WhatsApp dari Nikita Mirzani kepada DRO yang mengatakan atau yang bunyinya seperti ini. Dealnya 4 liter ya, dedinya BEMS, akhirnya aku bisa membayar sisa KPR-ku. Lalu DRO pun membalas dengan mengatakan, "Oke, Ami kesayangan." Oke, masih banyak dari antara kalian yang masih bingung terhadap surat dakwaan dan isinya seperti apa, karena di pengadilan kemarin masih kurang jelas pendengarannya ya, yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah, di sini kita akan mereview ulang lagi seperti apa surat dakwaan yang telah dibacakan oleh JPU kemarin. Nah, jadi ini berawal dari tanggal 9 Oktober 2024 kemarin, Dr. Reja yang sedang berada di rumahnya menerima pesan WhatsApp sekitar pukul 8 pagi dari manajernya, yaitu Silvia Nopitasari, yang mana dia mengirimkan link atau URL dari video akun TikTok Dokter Detektif yang dimiliki oleh Dr. Samira. Nah, kemudian video tersebut itu isinya review dari Dr. Samira ini yang mereview produk dari Dr. Reja Gladys ini, yaitu serum vitamin C booster itu dengan membandingkan produk dari Hana Sui. Nah, Dr. Samira ini di dalam video itu menunjukkan hasil pemeriksaan uji lab dari SIG ya terhadap kedua produk itu, yaitu produk dari Hana Sui dan produk dari Dr. Reja Gladys ini. Lalu Dr. Samira ini mempermasalahkan terhadap produk Dr. Reja Gladys ini, yaitu serum vitamin C booster ini, yang menurutnya harganya terlalu mahal atau overpriced. Nah, lalu kemudian di tanggal 11 Oktober 2024 ya, si Dr. Reja Gladys ini mendapatkan telepon dari manajernya itu, yaitu Silvia Nopitasari sekitar jam 10 pagi, yang mengatakan bahwasannya si Dr. Samira ini kembali lagi mereview 5 produk dari Dr. Reja Gladys ini, yaitu produk anti-aging. Nah, dari kelima produk itu, Dr. Samira ini hanya mereview 3 produk dari Dr. Reja Gladys, yaitu facial wash, serum, dan night cream. Lalu Dr. Samira ini pun mempermasalahkan terkait dengan produk itu dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan produk anti-aging dari produk Dr. Reja Gladys ini karena menurutnya produk tersebut overclaim. Lalu kemudian Dr. Reja Gladys ini pun menghubungi yang namanya Arif, yang merupakan kenalan dari Dr. Samira ini, untuk mempertanyakan kepada Dr. Samira apa alasannya untuk mengunggah video review terkait dengan produk tersebut. Selanjutnya si Arif ini pun meneruskan pesan suara dari Dr. Samira yang ditujukan kepada Dr. Reja Gladys yang bunyinya seperti ini. Jadi dalam pesan suara yang dikirimkan oleh Dokter Detektif ini kepada si Arif itu, bunyinya ini, si Dr. Samira ini meminta Dr. Reja Gladys ini membuat video permintaan maaf kepada masyarakat dan video permintaan terima kasih kepada Dokter Detektif. Dan Dr. Reja Gladys ini diminta oleh Dr. Samira ini untuk tidak berjualan dulu selama beberapa hari dan melakukan perbaikan. Gak rugi kan kalau misalnya kalian gak jualan beberapa hari, toh kalian juga sudah kaya. Apakah jadi miskin kalian kalau misalnya tidak jualan beberapa hari dulu? Maksudnya itu perbaiki dulu produk kalian, nanti masyarakat juga akan naik kepercayaannya kepada kalian. Namun kalau misalnya aku diserang, aku punya produk yang mahal, contohnya Dermagloss, yang aku itu pegang kekurangan dari produk Dermagloss itu. Kalau misal aku keluarkan kekurangan produk dari Dermagloss itu, hancur nama Reja Gladys, hancur nama Glavicia.
Nah, atas pesan suara yang dikirimkan oleh dokter detektif ini kepada si Arif itu, dokter Reza Gladys ini pun dan suaminya mengunggah video permintaan maaf ke sosial media sesuai dengan arahan yang diberikan tadi oleh si dokter detektif ini melalui pesan suara tersebut. Namun ternyata dokter Samira ini kembali lagi mengunggah video di akun TikToknya yang mempermasalahkan video permintaan maaf yang telah diunggah oleh si dokter Reza Gladys ini. Oke, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 12 siang, saksi Dr. Reza Gladys menerima rekaman video berupa live TikTok terdakwa Nikita Mirjani melalui akun TikTok @nikihuruhara, yang mana pada rekaman video live TikTok terdakwa NM tersebut mengatakan, biar yang jual dokter sekalipun kayak dokter siapa itu, Glavitsya ya, yang lagi diituin Doktip, Glavitsya kan, yang jual lotion pemutih. Gue pernah ketemu Glavitsya, kulitnya abu-abu karena dia pakai lotion yang pemutih yang luntur. Gak ada, kalau mau putih ya suntik, perawatan, jangan kena matahari. Capek banget sama netizen Indonesia ini, blow on-nya minta ampun. Kalian tahu nggak, kalian pakai bahan-bahan yang lama, kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang kan, kanker kulit. Aduh, repot. Bahwa kemudian semenjak saksi Dr. Samira mereview jelek produk Glavitsya melalui akun TikTok @dokterdetektif, terdakwa Nikita Mirjani juga melakukan live pada akun TikTok dengan nama akun Niki Huruhara setiap harinya dengan menjelekkan produk Glavitsya serta mendiskriminasi fisik dari saksi Reza Gladys dengan mengatakan, biar sekarang skincare yang membuatnya seorang dokter seperti Dr. Reza Gladys itu tetap aja kalian ditipu sama ingredient kan. Kalian lihat dia semakin kaya. Dia bisa loh bikin skincare 10-15 skincare yang berbeda-beda dengan alasan semua manusia di muka bumi ini kulitnya berbeda-beda. Padahal dia sendiri juga nggak pakai. Itu mukanya, dempulannya tebal dan kulit muka dan badannya tidak seputih seperti yang kalian lihat di TikTok. Pada flexing kerjaannya, gua nggak ngerti. Terus udah ditegur sama Doktip untuk memperbaiki, udah perbaiki aja, udah tahu salah, udah tahu overclaim, udah tahu skincare-nya itu nggak bakal ngaruh walaupun lo pakai 20 paket, nggak ada ngaruhnya karena ingredients-nya nggak ada apa-apanya. Malah nyanyi umi-umi si Reza kan? Enak disikatnya kalau begini. Gua seneng nih kasus skincare ini mencuat, meledak. Gue seneng karena dari dulu gue pengen ngomong, cuma kalau gue ngomong itu kan gue nggak ada basic. Gua bukan dokter ya, tapi gua tahu mereka itu jual skincare nggak ada fungsinya, overclaim, isinya nggak ada, cuma krim-krim tok. Cocok tuh ada Doktip, untung ada dia. Setidaknya kalian belajar tahu bagaimana merawat muka baik dan benar. Ingat guys, muka itu investasi, badan itu investasi. Kalau kalian cinta sama muka dan badan kalian, rawatlah dengan produk yang sudah terpercaya. Tapi masa lo mau dibohong-bohongin terus sih? Masa nanti ngelihat muka aslinya mukanya abu-abu beruntusan? Selanjutnya, terdakwa Nikita Mirjani juga mengajak kepada para penonton live TikToknya untuk tidak membeli produk Glavitsya. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirjani tersebut membuat saksi Dr. Reza Gladys menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glavitsya dan akan mengakibatkan penurunan penjualan dari produk Glavitsya. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober sekitar pukul 16.45, saksi Dr. Reza Gladys menerima video call melalui aplikasi WhatsApp dari saksi DRO, ya, Dr. Oki Pratama, yang pada intinya menyampaikan agar Reza Gladys menyumpal atau membungkam mulut terdakwa Nikita Mirjani, ya, menggunakan uang supaya terdakwa Nikita Mirjani tidak
menjelek-jelekkan saksi Dr. Reja Gladys. Serta saksi Dr. Oki Pratama mengatakan bahwa terdakwa Nikita Mirzani akan terus menjelek-jelekkan, akan terus menghajar saksi Dr. Reja Gladys ini apabila saksi Dr. Reja Gladys tidak bertemu dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian setelah melakukan video call tersebut sekitar pukul 16.59, saksi Dr. Reja Gladys mengirimkan pesan WhatsApp kepada Dr. Oki Pratama dengan isi pesan, "Ki, kalau malam ini ketemu Niki aja, bisa nggak kira-kira? Sama kamu juga." Kemudian Dr. Oki Pratama menjawab, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soal yang tadi teh. Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani. Hahaha. Kemudian sekira pukul 18.14 WIB, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan nomor handphone milik saksi Ismail Marzuki yang merupakan asisten terdakwa Nikita Mirzani melalui pesan WhatsApp, dan saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, "Teteh lewat mail ya finalnya. Niki bilang pasti dulu baru ketemu, chat aja dia. Itu kan penggantinya Niki. Bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua, kabarin aku hari apa ya ketemu Nikinya. Jangan dadakan juga." Kemudian sekitar pukul 20.13, saksi Reja Gladys melakukan video call dengan saksi Dr. Oki Pratama yang pada intinya saksi Dr. Oki Pratama menyarankan saksi Dr. Reja Gladys untuk menemui terdakwa Nikita Mirzani supaya menyelesaikan permasalahan dengan produk Glavitsya. Oke, kita lanjutkan pembacaan surat dakwaannya ya, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 16.28, saksi Dr. Reja Gladys dengan nomor sekian-sekian menelpon melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dr. O dengan nomor handphone sekian-sekian, tetapi baru ditanggapi oleh saksi Dr. O sekitar pukul 21.19 dengan jawaban, "Iya teh." Adapun sebelum saksi Dr. Oki Pratama menanggapi pesan WhatsApp dari saksi Dr. Reja Gladys pada hari yang sama sekitar pukul 21.16, terdakwa Nikita Mirzani mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor sekian-sekian kepada Dr. Oki Pratama dengan nomor telepon sekian-sekian yang mengatakan, "WA si gepeng dok, cus dok buat jajan anakmu, maksudnya anakmu itu aku dok, hahaha, bukan BEMS, duitnya yang udah banyak dia." Kemudian saksi Dr. Oki Pratama menjawab, "Oke, aku chat." Selanjutnya sekitar pukul 23.33 WIB, terdakwa Nikita Mirzani kembali mengingatkan saksi Dr. O dengan mengirimkan pesan, "Wah, si kurus udah balas belum?" Kemudian sekitar pukul 23.34, terdakwa Nikita Mirzani kembali membalas, "Tadi kusenggol lagi si Reja, syukurin." Selanjutnya sekira pukul 23.35, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara saksi Dr. Oki Pratama dengan Reja Gladys berikut dengan pesan "gak dibales." Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 19.57, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki dengan saksi Dr. Reja yang memuat percakapan saksi Dr. Reja mengajak saksi Dr. Oki Pratama untuk bertemu di rumah saksi Dr. Oki kepada terdakwa Nikita Mirzani. Atas pesan tersebut, terdakwa Nikita Mirzani menanyakan tujuan dari saksi Reja Gladys mengajak bertemu di rumah saksi Oki Pratama. Kemudian saksi Dr. Oki Pratama membalas, "1. Foto sama aku biar seakan-akan produk dia aman. 2. Ya bagaimana caranya biar amankan dari doktip." Kemudian terdakwa Nikita Mirzani membalas, "Kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani."
Alasan jangan posting apa? Iya, nanti dibilang aku yang sutradara, digiringnya. Lebih baik nggak usah ketemu saja kali ya. Bilang aja karena aku. Suruh chat mail saja kaki ya, kali. Bawa saja nama aku. Kemudian sekitar pukul 20 WIB, saksi Oki Pratama membalas, aku chat gini saja ya. Teh, tapi aku izin sama Nikita dulu ya. Karena Nikita itu anggap Teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut Nikita maki-maki aku karena nanti bilangnya belain Ono. Itu saja. Kemudian terdakwa Nikita Mirjani membalas, oke. Atas hal tersebut, saksi Dr. Oki Pratama mengirim tangkapan layar percakapan antara saksi Dr. Oki Pratama dengan Reja Gladys dan mengirimkan pesan, iya, ala-alanya begitu ketemu Niki, tapi harus chat mail dulu. Kemudian terdakwa Nikita Mirjani menjawab, aku kan mau duitnya aja. Lalu saksi Dr. Oki Pratama menjawab, duit tutup mulut beda dengan duit nggak ganggu-ganggu. Kedepan beda karena kejar tahunan. Udah aku kenalin dia sama Mail. Dia mau chat Mail sekarang. Kemudian sekitar pukul 21.22, saksi Reja Gladys menanyakan kepada saksi Ismail Marzuki jadwal silaturahmi antara Reja Gladys dengan terdakwa Nikita Mirjani. Bahwa pada tanggal 14 November sekitar pukul 10.15, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan pesan, apa perkembangan Mail kepada Nikita Mirjani? Kemudian terdakwa Nikita Mirjani membalas, belum dibalas lagi si cungkring. Kemudian sekitar pukul 13.43, saksi Dr. Oki Pratama mengirimkan 4 gambar produk glowing booster cell kepada terdakwa Nikita Mirjani melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian sekitar pukul 13.58 WIB, terdakwa Nikita Mirjani mengirimkan gambar bukti pembelian produk glowing booster cell Glapitsya kepada Ismail Marzuki serta mengirimkan pesan, ini baru salah satu, belum semuanya Mail, bisa hancur kredibilitas Reja sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas sambil ketik dong mau ngomong apa. Kemudian terdakwa Nikita Mirjani membalas, KR Dok Oki juga, Kak Niki udah punya skincare Reja semua. Jadi jangan bohong, apa yang gue mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh transfer hari ini. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, bisa nggak nih? Kemudian terdakwa Nikita Mirjani membalas, cash kalau bisa. Bisa, tapi nanti aja jawabnya. Ini lo kasih tahu, moodnya Kak Niki jangan nego. Karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dari Dr. Oki. Kemudian terdakwa Nikita Mirjani mengarahkan saksi Ismail Marzuki agar saksi Reja mentransfer ke rekening dengan nomor sekian-sekian atas nama Bumi Paramawisesa dengan kata-kata kesini aja. Nanti kasih note Nikita Mirjani, gitu Mail. Hal tersebut disetujui oleh saksi Ismail Marzuki sehingga pada saat itu terdapat kesepakatan antara terdakwa Nikita Mirjani dengan Ismail Marzuki untuk meminta uang kepada saksi Reja Gladys dengan cara mengancam akan mencemarkan kredibilitas Reja Gladys sebagai dokter atas produknya yaitu Glapitsya melalui akun media sosial yang merupakan informasi atau dokumen elektronik. Bahwa setelah saksi Ismail Marzuki berkomunikasi dengan terdakwa Nikita Mirjani, selanjutnya saksi Ismail baru membalas pesan dari saksi Reja Gladys dengan menjawab, Dok, punten, kalau silaturahmi kalau nggak menghasilkan uang, for what? Buang-buang waktu dan just info aja ya ini. Kak Niki mau speak up soal dokter Reja karena dokter dekat sama waria tubles. Oh ya dok, Nikita udah
pegang semua produk Dokter Reja yang overclaim sama produk nempel-nempel stiker sama ke Suneo sama produk yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Kemudian saksi Reja Gladys membalas, aku ikut aja ini mail baiknya. Sama sekali nggak ada kedekatan apa-apa. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas dengan mengirimkan pesan berupa foto yang hanya bisa dibuka satu kali berupa gambar bukti pembelian produk Glowing Booster Cell Gravitia yang merupakan treatment DNA salmon yang wajib dilakukan di klinik Dr. Reja Gladys yang dibeli dari e-commerce yang sudah tidak ingat tanggal pembeliannya di e-commerce dengan nama toko Gravitia Skincare yang mana pada foto tersebut tanggal pembelian atas produk tersebut sudah diburamkan atau diblur. Kemudian saksi Reja Gladys membalas itu treatmentnya di klinik dan itu pun sudah lama banget. Jadi aku harus gimana baiknya Mail? Kemudian saksi Ismail Marzuki meneruskan pesan dari terdakwa Nikita Mirjani dengan kata-kata, bisa hancur kredibilitas Reja sebagai dokter, gue jamin. Kemudian saksi Reja Gladys membalas dengan emotikon tanda tanya 4 kali. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, itu beli di e-commerce bohong dokter. Nikita udah beli itu produk ada di rumah. Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 14.07 saksi Ismail mengajak saksi Dr. Reja Gladys untuk telepon melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya saksi Ismail dan saksi Reja Gladys melakukan telepon melalui aplikasi WhatsApp selama 8 menit 52 detik. Adapun percakapan melalui telepon di aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Ismail Marzuki yang pada pokoknya menyampaikan, santai-santai, Mail juga sebenarnya ngomongnya nggak enakan. Kayak manusia kan kalau mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya ya. Aduh saya tidak ini loh, gak enak sebenarnya bicara nominal kalau ditelepon. Tapi kalau misalkan dokter Oki, dokter Oki lagi, dokter Reja, namanya dokter-dokter semua. Jadi kalau misalnya dokter Reja pengen Nikita tidak speak up dan ada di site dokter Reja udah tinggal kasih dia uang 5M, udah. Selanjutnya, setelah percakapan telepon di aplikasi WhatsApp selesai, saksi Ismail Marzuki mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Reja Gladys, Dok, Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama dokter Reja. Tapi kalau lewat dari 1 tahun, nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun, Mail jamin mulut dia kekunci. Dokter tahu kan, KF Skin itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara. Dan lain-lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia dok, itu atensi bertabur bintang. Karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Mau nego berapa dok? Udah, pokoknya dia mau speak up hari ini. Aman dok. Kemudian saksi Dr. Reja Gladys membalas, dari Mailnya berapa? Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, kalau dokter mau ada di site dia emang mahal. Tenang, garansi kalau ada yang nyenggol dokter, dia yang maju sama Mail. Mail jamin. Dari dokter berapa? Soalnya dari Mail nggak bisa turun. Kemudian saksi Dr. Reja Gladys membalas, kalau 4 gimana? Selanjutnya saksi Ismail Marzuki menjawab, ya nggak apa-apa, pokoknya harus ditransfer hari ini. Karena ini aku mau ketemu dia. Kemudian saksi Reja Gladys membalas, jadi oke Mail. Kemudian saksi Ismail Marzuki membalas, oke dok, tapi transfer hari ini ya.
Kalau dokter oke, aku kirim nomor rekening aku. Kemudian saksi dokter Eja Gladys membalas, aku bisa telepon. Kemudian saksi Mail membalas, boleh dok. Bahwa pada saat yang bersamaan terdakwa Nikita Mirjani mengirimkan pesan kepada saksi dokter Oki, ajarin Mail dedinya BEMS. Kemudian saksi dokter Oki Pratama membalas, kayaknya berhasil deh 5M. Selanjutnya sekitar pukul 14.13, saksi dokter Oki Pratama mengirimkan pesan, aku bilang suruh transfer hari ini. Kemudian sekitar pukul 15.19 terdakwa Nikita Mirjani mengirimkan pesan lagi kepada saksi dokter Oki yang mengatakan deal 4 liter ya dedinya BEMS. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR ku. Terima kasih dedinya BEMS. Lalu saksi dokter Oki Pratama membalas, oke Ami kesayangan.